Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Jumat siang ini. Tentunya pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Ayo Mengaji. Sebuah program yang akan mengajak pemirsa di rumah untuk bersama-sama mengaji pada siang hari ini. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa di studio TVRI Jambi dalam program Ayo Mengaji telah kita hadirkan Al Ustadz kita yang insya Allah nantinya akan memberikan informasi seputar tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini dengan pembahasan kita pada Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Kita sapa terlebih dahulu Al Ustadz kita Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya, cuaca hari ini Kota Jambi diguyur hujan Ustadz ya. Iya, Alhamdulillah penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di rumah, sebelum nantinya kami mengajak pemirsa untuk dapat mengaji pada siang hari ini, dan seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ali. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66 385. Dan nanti insya Allah setelah Anda menelpon dan membaca Al-Quran pada siang hari ini, nanti akan langsung diberikan komentar oleh Al Ustadz kita. Ustadz, ini tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Iya. Dan ini menjadi salah satu di surah pendek yang ini wajib dihafal ya Ustadz ya. Mulai dari kalangan anak-anak nih Ustadz, kalau di sekolah-sekolah biasanya disuruh untuk menghafalkan ayat ini sendiri. Nah kalau kita melihat kepada artinya Ustadz dari ayat ini sendiri, artinya apa Ustadz? Baik, kita coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka demikian itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pula memberikan dorongan memberi makan fakir miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang solatnya lalai. Mereka lalai tentang solatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riah dalam ibadah. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang tidak mau saling membantu dengan barang yang berharga. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman. Ya. Insya Allah itu tadi artinya Ustaz ya. Nanti kita akan melihat lebih dalam makna tersirat daripada arti yang telah disampaikan tadi Ustaz. Nah seperti biasanya juga nih Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran kita juga harus memperhatikan bagaimana tajwidnya agar bacaan kita itu benar ya Ustaz ya. Yalah. Nah ini yang sering kali kita luput ya Ustaz ya. Kalau untuk tajwidnya sendiri Ustaz, tajwid apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un ini sendiri? Ya baik. Memang kalau kita baca Al-Quran itu full tajwid dari alif sampai ya. Ada namanya makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal kasar, waqab ibtida, dan mura'atul huruf wal kalimah, mura'atul harakah, dan seterusnya. Ya. Mura'atul ayat, itu termasuk tajwid dalam membaca Al-Quran. Di sini kita coba bahas sedikit. Kita mulai dari ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini yang menonjol adalah huruf zal. Zal ini sifatnya lembut. Jadi oleh sebab itu, karena huruf ini huruf lidah, ya. Lidah berkolaborasi dengan gigi atas, zal. Jadi hanya sekadar bersentuhan antara ujung lidah dengan gigi atas kita. Papan gigi atas. Jadi ara'aital ladzi. Hanya sekadar bersentuhan. Jangan sampai ditekan. Kalau ditekan dia akan jadi kasar seperti zai. Ya. Kemudian ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di sini juga harus kita perhatikan makhraj ain. Ain makhrajul hurufnya atau makhrajnya adalah wastul halak, pertengahan tenggorokan. Dia terasa getarannya. Ain, yadu'u. Kemudian lagi sifatnya. Kalau dia bertasdid, maka yang lebih menonjol sifatnya. Yadu'ul yatim. Ya. Jadi, yadu'ul yatim. Ain itu sifatnya adalah bain-bain atau tawasud, pertengahan. Jadi kita tidak boleh memanjangkan tasdid ain, kita tidak boleh memutuskan suara pada ain yang bertasdid. Seperti yadu'ul yatim. Ya. Jangan sampai suara kita terputus. Seperti yadu'ul yatim. Bukan. Tapi yadu'ul yatim. Tapi jangan panjang pula ainnya. Tasdid ainnya. Jadi tawasud. Dia sifat ainnya adalah tawasud. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini kita bahas sedikit tentang dhad. Dhad itu makhrajnya adalah seluruh terpi geraham kanan dan kiri, terpi lidah. Jadi dhad itu makhrajnya bukan di depan tapi di samping-samping, ya. Samping kiri, samping kanan. Sehingganya berfungsi semua terpi lidah berkolaborasi dengan geraham kita. Wala yahuddu du. Ya. Dan sifatnya adalah itba'. Itba' itu tertutup. Lawannya infitah. Jadi kita membaca dhad, maka
mulut kita tertutup. Wala yahuddu, yahuddu. Ya. Kemudian sifatnya lagi, dhad ini adalah istitalah. Istitalah itu adalah memanjangkan sedikit tasdid dhadnya. Memanjang. Artinya memanjang dari belakang ke depan tepi lidah kita sehingga waktu mentasdid ada bunyi wala yahuddu wala yahuddu. Kemudian ala ta'amil miskin. Itu biasa ya. Lanjut ke ayat keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sini kita coba sedikit bahas tentang wakaf wal ibtida'. Ini dua ayat yang sangat berkaitan. Kalau kita artikan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu yang sempurna kalau kita baca ayat ini. Sebaiknya kita berhenti fawailul musallin. Maka artinya celakalah orang-orang yang solat. Jadi kalau kita gabungkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat yang lalai tentang solatnya. Nah itu. Alladzina hum, iaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Itu ya. Jadi digabung antara ayat 4 dan ayat 5. Kemudian alladzina hum yura'un. Di sini kita bahas sedikit tentang mad. Yura'un. Ra-nya adalah mad wajib muttasil. Disebut mad wajib muttasil kerana mad tabi'i dengan hamzah satu kata atau satu kalimat. Namanya muttasil. Muttasil artinya bergabung antara mad tabi'i dengan hamzah. Seperti yura'un. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Ini biasa. Cuma sedikit tentang ain tadi. Jangan sampai ain mengarah kepada huruf hamzah. Di wa yamna'unal ma'un. Rasakan getarannya pada pertengahan tenggorokan kita. Barangkali ini yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Silakan. Masya Allah. Ya Ustadz ya tadi ya sudah disampaikan juga ya Ustadz ya berbagai tadi tajwid, makhrajul huruf dan sifatul hurufnya yang harus kita perhatikan ya Ustadz. Baik nanti kita akan sambung kembali Ustadz ya dan tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Ayu Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayu Mengaji pada siang hari ini dengan pembahasan kita Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Muhammad Ali SIQ. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66 385. Nanti insya Allah setelah pemirsa di rumah mengaji Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 akan langsung diberikan koreksian oleh Ustadz kita di siang hari ini. Nah Ustadz, tadi Ustadz banyak sekali menjelaskan ya Ustadz ya, Masya Allah ini ilmu yang kita dapat terkait bagaimana tajwidnya, makhrajul hurufnya Ustadz ya, sifat hurufnya, dan sifatul hurufnya itu sendiri. Nah ini memang kita sering abai terutama di makhrajul hurufnya ya Ustadz ya. Bagaimana seharusnya mengeluarkan bacaan dari setiap huruf itu secara tepat Ustadz ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ke makhrajul huruf, kita coba angkat telepon yang masuk. Nah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Ibu siapa di mana? Dari Bu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar di Sungai Penuh. Bu Mar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita senang sekali Ustadz ya. Bu Mar ini salah satu penonton setia kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang senantiasa nih rajin membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan mendapat barokah dari Al-Quran. Boleh langsung saja Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh untuk langsung mengaji Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz, makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Ibu Mar tadi dari Kota Sungai Penuh telah menyapa kita pada siang hari ini. Insya Allah semangat nih Ustadz ya. Silakan Ustadz, ada correction tidak untuk Ibu Mar ini Ustadz? Alhamdulillah, bacanya lancar, suaranya bagus ya. Kayaknya tidak banyak yang harus dikoreksi ya. Betul semua kayaknya. Cuma sedikit ada yang perlu dimaksimalkan ya. Cara memaksimalkan bacaan itu yang pertama memang suaranya harus full. Jangan ditahan ya. Walaupun suara kita suara dasar tapi harus full. Jangan diambil suara apa ya? Suara yang bukan asli, tapi harus suara asli. Ar-ra'i gitu. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ada penekanan-penekanan ya, terutama pada tasdik. Jadi kalau kita agak lemah sedikit, maka makhrij hurufnya kurang pas gitu. Tapi tadi itu alhamdulillah pas ya. Tinggal lagi memaksimalkan ya. Wakaf ibtidaanya juga pas antara ayat 4 dengan ayat 5 disatukan. Itu lebih tam, lebih sempurna ya. Ya barakallahu. Barakallah ya itu tadi ya. Dan untuk pemirsa lainnya yang ingin menelpon dan bergabung bersama kami untuk mengaji pada siang hari ini, kembali kami informasikan bahwa Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66 385. Dan nanti pemirsa di rumah dapat membacakan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 pada siang hari ini. Iya. Ustadz, Iya. tadi sedikit kita menyimak dari Quran Surat Al-Ma'un ini Ustadz ya. Ada di situ yadu'ul ya Ustadz ya. Nah ada terkadang kita mendengar Ustadz yadu'ul kemudian yadu'ul yatim. Oh nah, iya. Ini bagaimana makharijul hurufnya nih Ustadz? Ah ya, sedikit ya. Ini sering kita dengar juga ya. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ya. Ini sering tinggal tasdidnya. Tasdid pada ain. Yadu'ul yatim. Ini kedengarannya agak beda tu ya. Sehingganya pengungkapannya, bacaannya juga harus kita teliti. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Sebagian orang dipanjangkannya. Itu tidak juga. Ada juga tasdidnya kurang dibawakan atau kurang maksimal. Jadi kalau kita membaca yadu'ul yatim memang kita sengaja gitu ya. Sebelum kita baca kita catat dalam fikiran kita bahawa ain itu ada tasdid. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Bukan dipanjangkan, bukan ada mat atau mungkin bukan juga tanpa tasdid, tapi tanpa mat dan pakai tasdid. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Nah, itu benarnya. Ya, itu ya Ustadz ya kadang ya Ustadz ya. Kadang kita sering melupakan tasdidnya tadi Ustadz ya. Tasdidnya ya. Nah, Ustadz kembali ke makharijul huruf. Boleh. Makharijul huruf ini sendiri Ustadz baiknya memang kita pelajari terlebih dahulu sebagai dasar. Ini di ranah tingkatan yang seperti apa Ustadz? Untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'annya ini agar baik dan benar Ustadz. Ya. Makharijul huruf dari alif kita sudah bisa, sudah perlu mempelajarinya. Alif, di mana makhrajnya? Alif. Diajarkan kepada anak-anak kita, guru yang mengajar harus diajarkan makharijul hurufnya. Ba, di mana makhrajnya? Makhraj itu apa artinya? Tempat keluar. Tempat pengucapannya di mana? Jadi kita sampai kepada anak-anak kita, sehingganya mereka nanti masuk Al-Quran tinggal melancarkan saja. Makhrajnya itu sudah tepat. Jadi kita ajarkan dulu huruf dasar. Nah itu.
Kalau kita ingin menepatkan makhraj huruf anak-anak, diajarkan huruf dasar tanpa harkat seperti alif. Alif, 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 alif. Itu. Kemudian dikasih harkat. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U baca A, I, U, A, I, U, A, I, U. Dengan sendirinya makhraj huruf anak kita akan tepat. Kerana dia sering menepatkan bacaan. Karena kalau dia tersalah, kita tegur. Jadi sering baca huruf-huruf yang gundul, insya-Allah makhraj hurufnya tepat. Begitu juga dengan huruf yang lain seperti jim. Jangan langsung dibaca ja, tapi jim. Dengan sering anak-anak baca huruf jim tanpa harkat, maka makharijul hurufnya dia akan tepat. Jim, 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 jim. Jim di atas ja, jim di bawah ji, jim di depan ju baca ja, ji, ju, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Kita akan mudah mendeteksi bacaan anak-anak. Kita akan mudah mengarahkan bacaan anak-anak. Kita akan mudah mencontohkan bacaan makhraj huruf yang tepat. Jangan sampai anak-anak dibiarkan seperti cim, cim, cim. Ya, ada hamasnya. Itu tidak ya. Yang huruf amas itu tidak termasuk huruf jim. Jim tidak termasuk huruf amas ya. Tapi termasuk huruf jahar. Jim termasuk kelompok huruf jahar atau tidak hamas. Jadi oleh sebab itu tidak boleh kita baca jim dengan ada hembusan. Kalau orang dulu mempelajari jim itu, ditaruh kapas di mulutnya. Waktu dia baca jim, kalau kapas itu bergerak berarti jim salah. Berarti ada angin keluar dari mulutnya. Jadi jim, jim. Tak boleh cim. Ada angin keluar. Kadang-kadang kita dengar orang baca Quran tu, a'udzubillahnya ada angin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tak jim. Artinya kita tahan nafas kita waktu membaca huruf jim. Itulah fungsinya kalau kita belajar Al-Quran memang dari awalnya, dari dasar. Pengenalan huruf itu tanpa harkat. Karena selama ini adik kita belajar Al-Quran, ada langsung pakai baris. Ya, A, ba, ta. Kadang-kadang anak-anak kurang pas. Dia sudah sering baca A terus. Alif dia tak kenal gitu ya. Jadi kalau bisa dikenalkan dari awal. Seperti sod, dhad. Bagaimana cara baca dhad? Kalau dia sering baca dhad, sering kita perkenalkan cara baca dhad, dia akan tepat makhraj hurufnya. Tapi kalau tidak kita kenalkan makhraj hurufnya, seperti dhad, dia akan baca do. Walad do, sebenarnya bukan walad do, walad do, memanjang. Istitalah. Di dhad tu istitalah memanjang dari geraham belakang sampai ke depan, tepi bibir, tepi lidah ya. Walad dhalin. Bukan bagian depan, tapi samping. Dengan demikian, insya-Allah makhraj anak kita akan tepat. Masya Allah ya Ustadz ya. Di antaranya ya Ustadz ya. Dan kita jeda sebentar Ustadz. Boleh. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ, dengan pembahasan kita Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Dan kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa kami telah membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Dan Anda dapat menghubungi nomor telepon tersebut dan insya Allah akan langsung mengaji Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 pada siang hari ini. Ustadz, kalau kita coba melihat kepada makna ya Ustadz ya tadi ya. Ya. Ini
ayat yang sangat menarik sekali Ustadz ya. Iya, Tadi tentu, juga ya. Ustadz menyebutkan bahwa ada di sana menjelaskan celakalah orang yang sholat yang kemudian lalai terhadap sholatnya ya Ustadz ya. Nah ini yang dimaksudkan nih seperti apa Ustadz? Kita sudah melaksanakan sholat Oh, ya. tetapi dikatakan celaka juga Ustadz. Iya. Baik. Baik, kita coba ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat, iaitu orang yang lalai tentang solatnya. Di sini kita lihat ada huruf an. An itu artinya tentang solatnya. Berarti secara umum, secara global, dia lalai tentang solatnya. Kalau tentang solatnya berarti dia lalai tentang rukun dan syarat sah solat misalnya. Seperti dia mungkin uduknya tidak sempurna. Itu termasuk lalai tentang solatnya. Mungkin bacaannya kurang bagus, tetapi nak mau belajar misalnya. Al-Fatihahnya salah. Atau mungkin dia riya. Solat karena mencari simpatisan. Mencari perhatian. Kemudian solatnya mungkin buru-buru. Sehingga dia malah yang diutamakan bukan solat, tetapi mengingat yang lain. Sehingga dalam solat dia lebih banyak mengingat selain Allah daripada Allah. Ini juga termasuk lalai. Jadi masalah sekarang kita sering terlalai dalam solat. Tapi kalau tanpa kita sengaja, lalu di saat kita lalai, kita kembali ingat kepada Allah, insya-Allah Allah itu akan mengampuni kita. Yang penting kita berusaha. Salah satu usaha kita agar termasuk orang yang tidak lalai dalam solat, yang pertama, perhatikan bacaan solat kita. Agar kita tidak lalai dalam solat. Bacaan solat dari usolli niat kita sampai salam atau artinya. Apa yang dibaca itu tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, kita akan selalu ingat kepada Allah. Karena bacaan itu semua berhubungan dengan Allah. Maka bahkan bacaan kita dijawab oleh Allah. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab oleh Allah. Rahimani abdi, kata Allah. Hambaku telah sayang kepadaku. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah. Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku, menyanjungku. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu apa yang dibaca, insya-Allah kita terjauh dari kelalaian dalam solat. Ya. Kemudian juga ada lalai tentang hal-hal yang membatalkan solat. Nah, kerana dia lalai, tidak mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan solat, contohnya banyak bergerak misalnya, atau berbicara selain bacaan dalam solat. Jadi batal solatnya, lalu dia terus meneruskan solatnya padahal sudah bicara misalnya. Jika menahan kentut seperti itu juga masuk bagian Ustaz? Itu makruh menahan dia. Atau misalnya kita ada rumah solat, Assalamualaikum, ada tamu, Waalaikumsalam, tapi terus juga gitu. Tidak bisa tuh. Jadi kalau kita di rumah ada orang Assalamualaikum, ya dijawab dalam hati lah gitu ya. Dalam hati. Jangan kita jawab belah secara jahar. Jadi memang lalai tentang solat ini bisa juga lalai sebelum solat, lalai dalam solat dan lalai setelah solat. Ya, artinya solatnya tidak berfungsi. Solat juga kemudian korupsi terus juga misalnya. Solat juga kemudian gunjing terus juga dan seterusnya. Jadi kita harus mari kita benahi solat kita, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Jadi memang terkadang kelalaian ini juga mohon maaf Ustadz, kadang tanpa kita sadari juga Ustadz ya. Nah terjadi misalnya seperti cara berwudu kita yang ternyata masih keliru gitu ya Ustadz ya. Nah tapi pada intinya memang sebagai manusia harus terus dan mau berproses belajar ya Ustadz ya. Belajar dan belajar. Jadi kita menyadari apa yang menjadi kekurangan kita untuk terus diperbaiki ke depan. Ustadz, kalau kemudian kita tadi melihat Ustadz ya, Ustadz juga ada menyampaikan tadi ada sifat tadi ya Ustadz ya, sifatul huruf. Nah sifatul huruf ini terbagi ke dalam berapa jenis Ustadz kalau kita boleh tahu ilmunya ini? Ya,
Memang sifat huruf tu ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Contohnya ada sifat hamas, ada hembusan. Lawannya adalah jahar. Ya, ada hamas, ada jahar. Kemudian ada namanya syiddah. Ada pula rakhawa. Syiddah itu arti terputus. Tertahan nafas waktu membacanya. Kemudian rakhawa itu mengalir. Mengalir suara, ya. Kalau syiddah tertahan suara kita waktu membacanya. Kalau rakhawa mengalir suara kita, ya. Sedangkan hamas tadi nafas kita mengalir membacanya. Kemudian jahar, jadi kalau kita baca bacaan sifat huruf jahar, maka nafas kita tidak boleh mengalir. Ada juga namanya itba'. Itba' tu tertutup. Seperti sod, dot, to, zo. Ini itba'. Tertutup dalam mulut kita. Lawannya infitah. Jadi selain huruf itba' itu, sifatnya infitah semua. Infitah itu terbuka. Jadi ada 5 ya sifat-sifatnya. Ada lagi namanya tawassut. Seperti lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ada 5. Jadi huruf yang 5 ini sifatnya tawassut. Tawassut artinya pertengahan. Tidak boleh kita memanjangkan suara waktu membacanya. Tidak boleh kita memutuskan suara waktu membacanya. Seperti lam pada al-ar, fil ar. Jangan dibacakan fil ar. Karena kita melagu kan, kakinya panjang. Itu salah. Jadi kita sesuaikan lagu kita dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Jadi 5 sifat huruf yang berlawan itu. Ada pula yang lain yang tidak berlawanan. Seperti safir. Seperti zai, sin, sod. Ini sifatnya safir. Tidak ada lawannya. Ada lagi namanya shin. Hanya satu sifat, iaitu tafashi. Tafashi itu artinya suara itu menyembur. Ya. Menyembur artinya berkibarlah. Shin. Jadi ya. Ada menyembur suara itu, nafas sedikit. Karena shin itu termasuk huruf yang menonjol di sifat tafashi. Itu barangkali yang perlu kita pahami. Masya Allah ya Ustaz ya, terkait dengan sifatul huruf tadi ya, dan Sifat jenis-jenisnya yang sudah Ustaz sampaikan ya. Dan pemirsa di rumah tentunya kami informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 663885. Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 di siang hari ini, dan nanti insya Allah akan langsung diberikan koreksinya oleh Al-Ustadz kita. Ya, insya Allah. Ustadz, kalau kita melihat kepada pembacaan Quran Surat Al-Ma'un, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ayat suci Al-Quran yang memang sering ya Ustadz ya dibacakan, apalagi anak-anak ya Ustadz ya, dan biasanya juga sering dibawa pada saat sholat nih Ustadz ya. Ya, sering sekali. Biasanya Ustadz, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini pada bagian yang mana saja sih yang menjadi perhatian Ustadz di dalam ayat ini? Oleh. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya, yadu'ul yatim. Nah, ini sering terlupakan ain tasdiknya ya, yang kadang terpanjangkan. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dotnya kadang-kadang ketinggalan. Wala yahuddu gitu be. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin, ini wakaf ibtidaknya. Kadang-kadang pengaruh nafas atau mungkin pengaruh ilmu juga, sehingga diputus antara ayat 4 dan ayat 5. Nah, ini sering juga kesalahan. Oleh sebab itu yang bagusnya adalah digabung antara ayat 4 dan ayat 5 karena artinya sangat bersatu dan menyatu ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian lagi alladzina hum yuraun. Kadang-kadang ra-nya kurang panjang. Sedangkan itu wajib muttasil. Jadi kita panjang menjadi 2,5 alif.
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sering kita dengar ni, ini barangkali anak-anak pemula ya, ma-nya lebih panjang daripada unnya. Contoh, wa yamna'unal ma'un. Ya. Itu satu Itu kesalahan. keliru ya Ustaz ya? Iya. Sedangkan ma itu panjangnya adalah satu alif. Unnya boleh sampai 3 alif. Wa yamna'unal ma'un. Tapi mentang-mentang panjang jangan sampai nunnya hilang gitu ya. Hilang di tenggelam suara. Itu barangkali yang harus dia perhatikan dalam ayat ini. Jadi ini juga harus hati-hati ya Ustadz ya ketika Betul. kita membacanya. Ustadz, kalau kita kembali tadi melihat kepada pengertiannya Ustadz ya. Tadi Ustadz juga udah menjelaskan terkait dengan celah kalau orang-orang yang sholat ini biasa sering lalai Ustadz ya. Orang lalai itu sendiri. Nah lantas Ustadz, bagaimana seharusnya kita nih Ustadz ya untuk bisa menyadari bahwa rukun-rukun yang telah kita lakukan itu ternyata mengalami kesalahan nih Ustadz. Ya, yang pertama kita harus ketahui. Kita ketahui, kita pahami. Seperti rukun solat kan 13. Ada yang mengatakan lebih. Harus kita amalkan. Apabila tertinggal rukun yang 13 itu sekurang-kurangnya, ada mengatakan lebih ya, maka batal solatnya. Harus diulang lagi. Ya. Jadi di syarat rukunnya, syaratnya kemudian bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kemudian syarat sahnya menghadap kiblat. Ada sekarang banyak masjid tu yang dirombak arah kiblatnya. Ada yang miring kanan dan ke kiri ya. Setelah diperiksa arah kiblatnya. Kemudian lagi menutup aurat. Ada sebagian orang yang pakai mukena. Mukenanya terlalu tipis. Betul. Atau terlalu pendek. Waktu dia ngangkat, tangannya nampak. Ada juga sarungnya untuk perempuan pendek. Waktu dia sujud, maka kakinya kelihatan. Ada juga seperti itu. Sehingga waktu dulu, zaman-zaman dulu orang bedakan antara sarung perempuan dengan sarung laki-laki. Yang perempuan itu lebih dalam. Sekitar 1 kilan atau 1 kilan. Ya, lebih. Sehingganya waktu itu ya, orang yang ke pasar, dia mau beli sarung. Sehingga orang yang jual nanya, ibu, sarung perempuan atau untuk laki-laki? Untuk perempuan, yang perempuan ini lebih dalam. Lebih tinggi. Ya. Yang laki-laki tidak. Ini sehingganya orang dulu memang lebih hati-hati. Sekarang kita lihat, pernah saya dulu waktu solat, uduk saya batal, saya lewat keluar di belakang. Pas kebetulan terlihat ibu-ibu solat di belakang tu, saya lewat di belakang untuk uduk ya, untuk menyempurnakan uduk, ada yang terbuka kakinya sebagian. Ini perlu kita perhatikan juga. Sedangkan dalam solat kita harus yang boleh terbuka hanya muka dan telapak tangan. Tapi kalau nampak kaki berarti nampak betis ke dalam. Jadi kita harus hati-hati juga. Di mana kita bisa mensiasati agar solat kita sempurna, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian juga tempat harus bersih dari najis. Tempat, pakaian, badan harus bersih dari najis. Terutama ibu-ibu yang apa nih, yang mempunyai anak kecil. Kadang-kadang anak kecil tu basing saja. Tempat apanya mungkin ya, ngumpul dan segala macam. Dia harus kita bersihkan. Kemudian tempat solat tu kalau bisa di spesial. Jangan tempat di tengah-tengah rumah. Ambil sebuah sudut dari rumah kita, ya, satu ruangan itu bersih. Jangan sampai anak-anak yang masih balita masuk, sehingga dia bebas main. Mungkin dia buang kotoran, kita tidak tahu. Jadi sebab itu bersih tempat pakaian dari najis, tempat pakaian badan dari najis, dan lain sebagainya. Di banyak rukun-rukun solat yang harus kita pelajari. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang khusyuk dalam solat, terhindar dari kelalaian, ya kita pelajari secara utuh solat itu. Dari wuduk, yang batalkan solat, yang rukun solat, syarat sah solat dan lain sebagainya.
Masya Allah itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz ini juga sering biasa terjadi Ustadz ya. Ini untuk para perempuan Ustadz yang biasanya menggunakan kalau kondangan atau menggunakan makeup yang berlebih nih Ustadz. Nah ketika dia berwudu, apakah memang harus dihapus terlebih dahulu Ustadz agar sah air wudunya menyerap atau boleh nih Ustadz langsung dibasuh saja? Syarat sah wuduk itu, ya, apabila wuduknya sah maka sah solatnya. Apabila tidak sah wuduknya maka solatnya juga tidak sah. Oleh sebab itu kita perhatikan wuduk kita. Salah satu syarat sah wuduk itu adalah air harus sampai ke semua anggota wuduk tanpa terhalang. Jangan bahkan cincin yang tangga ketat diputar waktu kita wuduk agar air masuk ke dalam atau dibuka. Jangan sampai ya cincin kita ketat tidak sampai air ke dalam dipakai. Ini tidak bisa. Kemudian apa namanya kutek. Kutek warna-warni apalagi anak muda sekarang. Ini terhalang sampai air ke dalam kuku kita. Ke kulit kuku kita. Ke permukaan kuku kita. Jadi kalau kita pakai kutek berarti tidak bisa. Tidak sah wuduknya. Kemudian juga pakai ada umpamanya getah, handiplas, plaster yang nempel di anggota wuduk kita, di kaki, tangan, itu tidak boleh. Harus kita buang terlebih dahulu. Jadi semua anggota wuduk itu harus diratakan oleh air yang suci lagi mensucikan. Kemudian muka tadi. Kalau mi'ab itu menghalang sampai air kepada kulit kita, maka wuduk ini tidak sah. Jadi kalau menghalang ya. Tapi kalau tidak menghalang, tidak masalah. Tapi biasanya menghalang kan? Iya kan, apalagi kalau ada kena acara ketebalannya pesta misalnya sampai tiga lapis tebalnya. Dasar, kemudian apa lagi dan semacam-macamnya ya. Betul. Nah, jadi kalau pokoknya terhalang sampai air kepada kulit kita, kepada anggota wuduk maka wuduk kita tidak sah. Tidak sah wuduk berarti tidak sah solat kita. Jadi kita harus hati-hati. Itu aja. Masya Allah ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz penjelasannya, nanti kita lanjut kembali. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Ayu Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayu Mengaji pada siang hari ini. Dan kita masih membahas terkait dengan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66385. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana? Idrus Pemayung. Iya, Bapak Ingrid di Pemayung ya. Baik Bapak, langsung saja silakan membacakan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Pak Idrus ya, silakan Pak Idrus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Pak Idrus tadi dari Kemayung telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Insya Allah kita disapa dari Kemayung Ustadz ya, dari petang hari ini Ustadz ya. Silakan Ustadz, bagaimana correctionnya untuk Pak Idrus? Iya, alhamdulillah ya. Baca milau alhamdulillah bagus, bagus, iramanya juga bagus. Cuma sedikit ada masukkan ya, tentang dhad. Sedikit lagi dhatnya, istitalahnya ya. Wala yahuddu, ini terasa oleh pipi kanan dan pipi kiri, melembung sedikit. Wala yahuddu, bergetar ya. Kemudian tadi huruf apa tadi ya? Huruf ain. Sedikit lagi ketepatannya. Wa yamna'unal ma'un. Hanya berapa digit cuma. Kira-kira tadi 95 ya. Dia ditempatkan jadi 100 atau 99. Wa yamna'unal ma'un. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah baca alhamdulillah bagus. Barakallah. Barakallah ya, itu tadi ya untuk Pak Idrus tadi dari Kemayung ya Ustadz ya, mudah-mudahan bisa semakin memotivasi baca Al-Qurannya untuk bisa terus lebih baik lagi. Nah, baik Ustadz, kita seperti biasa ya Ustadz ya, kita akan sama-sama Ustadz mendengarkan bagaimana kesimpulannya Ustadz terhadap makna tersirat daripada ayat ini sendiri. Silakan Ustadz. Baik. Di sini Allah memberitahu kita yang kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama, yadu'ul yatim. Periksa diri kita, jangan kita termasuk orang-orang yang merhadi anak yatim. Jadi jadilah kita orang yang menyayang anak yatim. Orang yang menyayang anak yatim akan seperti dua jari yang berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim, sayangkan anak yatim, seperti dua jari yang berdekatan nanti di surga. Betapa hebatnya ya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mari kita menganjurkan memberi makan fakir miskin. Gemar memberi makan fakir miskin. Berikutnya adalah solat yang khusyuk. Yang kita termasuk orang-orang yang lalai dalam solat. Oleh sebab itu kita harus gali terus bagaimana kita mencapai khusyuk dalam solat. Ya, kemudian alladzina hum yura'un, riya. Ini kita juga bukan hanya dalam solat saja, dalam ibadah berusaha kita ikhlas, jauhi dari riya. Kerana riya itu tidak ada manfaatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan rajinlah membantu ya, berinfak, bersedekah, berzakat dengan semampu kita sesuai dengan kriteria yang diberikan kepada kita. Itu saja barangkali kesimpulan dari ayat. Masya Allah itu ya Ustadz ya tadi ya kesimpulan yang telah kita dengarkan bersama Ustadz ya. Dan tentunya pemirsa di rumah kita juga sudah sampai pada penghujung acara kita pada siang hari ini Ustadz ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung dan turut berpartisipasi mengaji pada program Ayo Mengaji di siang hari ini. Tentunya juga Ustadz terima kasih banyak Ustadz ya atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan program Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.